Reshuffle atau perombakan kabinet pemerintah Jokowi JK jilid kedua dikabarkan semakin dekat. Indikasi ini dikuatkan dengan dilarangnya para menteri untuk berpergian keluar Jakarta. Partai-partai pun merespons kabar ini. Kencang dikabarkan kadernya yang terkena reshuffle, Partai Kebangkitan Bangsa menilai kinerja menterinya di kabinet kerja tidak buruk. PKB berharap kinerja dari para menteri dinilai secara objektif. Presiden memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menilai masing-masing anggota kabinetnya. Sampai hari ini menurut indikator penilaian PKB, Menteri PKB sih tidak buruk. Jadi sehingga tidak layak untuk direshuffle. Tapi kan yang paling diisukan akan di reshuffle kan Pak Marwan. Karena beberapa kali dari hasil kinerjanya dinilai kurang sendiri itu. Masih banyak menteri yang kinerjanya jauh lebih buruk dari Marwan. Partai Golkar pun juga merespons. Kendati membantah telah menyetorkan nama kader Golkar kepada Presiden, Ketua Umum Golkar Setia Novanto menilai partai yang ia pimpin memiliki kader senior yang mumpuni. Yang memang sudah senior, itu kita siapkan. Berarti benar Pak? Sudah ada beberapa nama yang diberikan ke Pak Jokowi? Ada, kan itu yang ada di Partai Golkar. Siapa Pak kader yang sudah disiapkan itu Pak, tadi seperti yang Bapak bilang? Ya, di Partai Golkar banyak, ada Pak Idrus Markam, ada Pak Astayuda, ada Pak Erlangga, ada Pak Nusron. Ya. Pada Jumat 22 Juli lalu, 3 menteri menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Mereka adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, dan Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM. Juru bicara Kepresidenan Johan Budi menampik pemanggilan menteri ini menegaskan wacana perombakan jilid kedua, Kabinet Kepemimpinan Jokowi JK. Itu dilakukan kan secara terus-menerus, tidak pada satu titik waktu tertentu gitu. Bahwa ada yang ditanya kemudian bagaimana perkembangan pekerjaan yang bersangkutan dalam hal ini menteri adalah hal yang biasa gitu menurut saya, tidak sesuatu yang khusus gitu. Kalau pemilihan menteri mana yang dipanggil seperti itu menurut saya semua menteri mungkin ada waktu-waktu yang nggak bisa bersamaan kan. Di tengah isu adanya perombakan kabinet pada pekan ini, survei terhadap kepuasan masyarakat akan kinerja pemerintahan Jokowi JK muncul. Survei Saiful Mujani Research and Consulting ini dirilis hari Minggu lalu. SMRC membagi beberapa kategori pendapat masyarakat tentang kerja pemerintah Jokowi menanggulangi beragam masalah. 5 bidang yang dianggap masyarakat semakin baik dengan nilai di atas 40% adalah membangun jalan umum, yakni 68% menganggap semakin baik. Lalu membuat pelayanan kesehatan terjangkau, 61% semakin baik. Menghilangkan rasa ancaman dari teroris, 47% menyatakan semakin baik. Membuat obat-obatan terjangkau, 48% menyatakan semakin baik. Dan mengurangi ancaman narkoba, mendapat 44% yang menyatakan semakin baik. Namun tidak semua mendapat respon positif. Beberapa bidang masih dinilai belum memuaskan, yakni hanya 30% atau kurang. Seperti mengurangi pengangguran yang hanya mendapat 17% suara, lalu mengurangi jumlah orang miskin juga hanya 21% yang percaya semakin baik. Membuat harga kebutuhan pokok terjangkau hanya mendapat 26%, sementara menekan pada tingkat rendah korupsi dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan warga hanya 30% saja yang menganggap kinerjanya membaik. Reshuffle memang hak prerogatif Presiden. Namun yang jelas perombakan kabinet kerja pemerintahan Jokowi harus bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kabinet dan nantinya akan berdampak positif bagi rakyat Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.